kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini. Ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprosedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Ya, tolong kami di sini Pak, tolong pulangkan kami. Video warga Indonesia yang disekap di Myanmar ini langsung viral di media sosial. Warga Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO dan meminta tolong kepada pemerintah Indonesia untuk segera dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Video ini pun mendapat tanggapan Presiden Joko Widodo. Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana ini kan penipuan dan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh mereka. Jadi kita sedang berusaha untuk mengevakuasi mereka untuk keluar dari Myanmar. Sudah, ya. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri, Bu Menlu sedang berusaha untuk melakukan evakuasi itu. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menggelar rapat terbatas membahas TPPO bersama jajarannya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023. Usai rapat, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kepada media bahwa Presiden Jokowi akan melakukan restrukturisasi Satuan Tugas Tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan ini. Yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas, tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini. Sudah dilakukan oleh pelaku sudah 2 tahun yang lalu. Kita baru melakukan pengungkapan, tapi alhamdulillah terungkap dan kami telah bisa membuktikan tentang tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan tindak pidana perdagangan orang memang patut menjadi perhatian. Tercatat dalam 1 tahun, lebih dari 1.900 warga Indonesia meninggal dunia akibat kejahatan TPPO. Dalam 3 tahun terakhir, BP2MI telah menangani kurang lebih 94.000 anak-anak bangsa yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Dan 90% yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprosedural. Dan diyakini 90% dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian jenazah kurang lebih 1.900, artinya tiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sama, 90% mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal. Kemudian 3.600 yang sakit, depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit
saat meninggal selain penganiayaan, karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up, termasuk tes psikologi sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi. Alarm praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank. Tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di Cisco P2MI itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprosedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat langsung menindaklanjuti instruksi Presiden dengan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri.